أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, kami hadirkan cara mengerjakan sholat yang singkat dan cepat ini bukan bermaksud untuk mengajari, apalagi mengajak kita untuk selalu mengerjakan sholat dengan cepat. Sekali lagi, bukan untuk itu, tapi supaya dipahami bahwa sebenarnya perintah mengerjakan sholat adalah sangat mudah. Sebagaimana syariat Islam yang memiliki ciri memberi kemudahan dan tidak menyulitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan Dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyyatis samhah." Aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus dan penuh kemudahan. Dengan kemudahan ini, maka tak ada alasan bagi siapapun untuk bermalas-malasan, apalagi meninggalkan sholat, meski dalam kondisi atau situasi apapun. Bagi yang baru belajar sholat, ia tetap bisa mengerjakan sholat tanpa khawatir sholatnya tidak sah. Bagi yang ada dalam kondisi darurat, ia pun masih bisa mengerjakan sholat dengan mudah. Atau bagi yang ingin mengerjakan sholat sunat, tapi terasa berat, ia pun bisa mengambil kemudahan ini, agar ringan dijalankan dan mudah diistiqomahkan. Bagaimana cara mengerjakan sholat yang singkat dan cepat ini? Berikut kami sampaikan penjelasannya, berikut dengan contoh prakteknya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke praktek sholat, perlu dimengerti dan dipahami terlebih dahulu apa saja rukun-rukun atau hal-hal wajib dalam sholat yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, ada 13. Ada juga yang mengatakan 14 dan 17. Sebenarnya semua angka ini sama saja, karena perbedaannya hanya seputar perbedaan cara menghitungnya saja. Isinya tetap sama. Bagi yang menggabungkan rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud dengan tumakninah di masing-masingnya menjadi 1 poin, maka jumlahnya 13 rukun. Atau juga tumakninah menjadi 1 poin tersendiri, maka jumlahnya 14 rukun. Namun jika dipisah masing-masing antara rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, maka totalnya ada 17 rukun. Berikut kami sebutkan 13 rukun sholat dalam mazhab Syafi'i. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukuk beserta tumakninah. Keenam, i'tidal beserta tumakninah. Ketujuh, sujud beserta tumakninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Ke-10, membaca tahiyat akhir.
Ke-11, membaca sholawat Nabi. Ke-12, salam yang pertama. Dan ke-13, tartib. Jadi, jika dalam sholat kita sudah lakukan 13 rukun ini, maka sholat kita telah benar dan dihukumi sah. Entah sholat itu dilaksanakan dengan waktu yang singkat ataupun lama. Adapun yang lain atau yang selain 13 rukun ini, maka semuanya termasuk kategori sunnah, yang artinya apabila kita tinggalkan, maka sholat kita tetap sah dan tidak batal. Agar lebih jelas, berikut kami sebutkan di antara perkara-perkara sunnah yang ada dalam sholat, secara urut dari awal sholat hingga akhirnya. 1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. 4. Membaca doa iftitah. 5. Membaca doa ta'awudz. 6. Membaca amin setelah Al-Fatihah. 7. Membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. 8. Membaca takbir intikal atau perpindahan saat hendak ruku'. 9. Membaca tasbih ketika ruku'. 10. Membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. 11. Membaca Rabbana lakal hamd ketika i'tidal. 12. Membaca takbir intikal atau perpindahan ketika hendak sujud. 13. Membaca tasbih ketika sujud. 14. Membaca takbir intikal atau perpindahan ketika hendak duduk di antara dua sujud. 15. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 16. Membaca takbir intikal atau perpindahan ketika hendak sujud yang kedua. 17. Membaca tasbih ketika sujud yang kedua. 18. Duduk istirahah, yakni duduk sebentar setelah bangun dari sujud yang kedua di rokaat pertama dan rokaat ketiga. 19. Membaca takbir intikal atau perpindahan ketika hendak berdiri ke rokaat berikutnya. 20. Membaca doa kunut. 21. Duduk tasyahud awal. 22. Memberi isyarat jari telunjuk saat mengucapkan illallah pada tasyahud awal dan akhir. 23. Membaca sholawat Nabi dengan bacaan yang sempurna, yakni sholawat Ibrahimiyah setelah membaca tasyahud akhir. 24. Membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. 25. Uluk salam dengan bacaan yang sempurna. 26. Memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri saat uluk salam. 27. Uluk salam yang kedua. Peringatan. Yang penting diperhatikan dalam sholat yang singkat dan cepat adalah bacaan dan tumakninah. Pertama, untuk bacaan sholat, maka harus tetap memperhatikan hak-hak huruf, panjang pendek, dan membacanya dengan tartil, serta dibaca dengan suara yang bisa didengar oleh telinga sendiri. Ini berlaku untuk semua rukun qauli, yakni takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, sholawat Nabi, dan uluk salam. Kedua, untuk tumakninah, maka harus memenuhi batas minimalnya, yakni diam sejenak, sekiranya semua anggota badan tidak bergerak, dengan kadar waktu membaca tasbih atau subhanallah 1 kali. Ini berlaku untuk semua rukun fi'li, yakni berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Jadi jangan sampai sholat yang singkat dan cepat ini sampai meninggalkan
atau menghilangkan tartil bacaan dan tumakninah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, apakah kalian menyaksikan orang ini? Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini sholatnya, maka ia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Ia mematuk dalam sholatnya, sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang sholat dan mematuk dalam sujudnya, bagaikan orang lapar yang tidak makan, kecuali sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana ia bisa merasa cukup kenyang dengannya? Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Pencuri terjelek adalah orang yang mencuri sesuatu dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri sesuatu dari sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk memastikan tumakninah ini benar-benar tercapai, maka baiknya saat melakukan rukun fi'li dibarengi dengan membaca tasbih singkat 1 kali dan atau dengan doa singkat 1 kali. Meski bacaan ini sebenarnya hanya sunnah saja, yang apabila kita tidak membaca pun, maka sholat kita tetap sah. Selengkapnya, berikut kami hadirkan contoh praktek sholat yang singkat dan cepat dengan hanya mengerjakan rukun-rukunnya saja, kecuali takbir intikal, tasbih, dan doa pendek. Usolli sunnat as-subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم.